Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Namun, hasil dari fakta tersebut jauh di luar dugaan Peng Zhang. Selama aku tidak mati, aku akan memberitahumu apa artinya. Aku tidak bisa hidup atau mati. Tan Yun menoleh ke belakang dan menatap ketiga orang itu, dan melompat ke dalam jurang seperti lembah yang ganas dan kolam yang dingin. Saudara bela diri Peng, anak itu benar-benar melompat. Seru Song Guang, sampai ke tepi tebing, melihat ke bawah, melihat Tan Yun jatuh, celepuk. Dan menyelam ke dalam kolam dingin yang berkilauan. Saudara bela diri Peng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Yi menoleh ke belakang dan menanyakan keras setan salju yang menolak untuk pergi. Peng Zhang mengangkat alisnya dan berpikir dalam-dalam, bahkan jika kita ingin kembali ke sekte, kita harus memulihkan kekuatan kita terlebih dahulu. Selain itu, selama kita tidak melihat tubuh Tan Yun, kita tidak dapat menyelesaikan tugas senior, Saudara Murong. Kami memulihkan kekuatan kami di tempat dan memantau setiap gerakan di bawah. Jangan biarkan Tan Yun kabur. Suara Peng Zhang baru saja jatuh. Matanya tiba-tiba membeku, dan dia menemukan bahwa Tan Yun bergegas keluar dari air dan duduk bersila di atas es. Formula Qi kondensasi Hongmeng. Tan Yun melihat sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Permukaan kolam yang sunyi dan keji, sementara tangannya dengan cepat tercetak di dadanya. Segera, aura langit dan bumi yang kaya di atas kolam dingin mengalir deras ke alisnya. Kecepatan menelan yang sangat kuat, lebih cepat dari yang bisa saya telan. Peng Zhang berhenti di tebing, matanya menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa diperbaiki. Dia dengan jelas memperhatikan aura di atas tebing, seperti gumpalan awan yang mengalir di kehampaan, dengan cepat runtuh. Peng Zhang memandang Li Yi dan Song Guang, yang juga terkejut, dan berkata dengan tegas, jangan biarkan dia memulihkan kekuatannya, jika tidak, akan sulit untuk menangkapnya lagi. Kalian berdua turun bersamaku dan mengantarnya ke kolam yang dingin. Dengan itu, Peng Zhang melompat dari tebing. Song Guang dan Li Yi mengikuti. Ketiga pria itu memegang pedang di tangan kanan mereka, membuka tangan mereka saat terjatuh dengan cepat, dan menjaga keseimbangan mereka di tengah angin kencang. Saat masih berada 200 kaki di bawah Tan Yun, ketiga pria itu menarikan tangan kanan mereka, dan seketika puluhan pedang ditebas ke arah Tan Yun. Dengan kecepatan menelan aura langit dan bumi 10 kali lipat, aura di kolam Tan Yunling telah pulih sebesar 1%. Dia dengan enggan melakukan langkah ilahi Hongmeng, menghindari pedang yang terselubung, dan terjun ke kolam yang dalam. Dingin sekali, Tan Yun menggigil dan masuk jauh ke dalam kolam es. Dia menggunakan satu-satunya kekuatan di kolam roh untuk mengeluarkan sisa mantra penyu tingkat rendah. Dia tidak memiliki kekuatan spiritual tambahan. Lepaskan kesadaran spiritualnya untuk melihat apakah ketiga hal di atas akan datang. Dengan semakin dalamnya danau dingin, tidak hanya semakin rendah suhu danau, semakin gelap cahayanya, tetapi jarak pandang juga semakin berkurang. Saat ini, Tan Yun hanya bisa melihat secara samar situasi dalam jarak 100 kaki. Untuk bertahan hidup, Tan Yun harus menanggung bahaya dingin dan tidak diketahui secara diam-diam dan mencoba yang terbaik untuk berenang dalam-dalam. Setengah jam kemudian, dia sudah masuk jauh ke dalam kolam dingin sejauh 6.000 kaki. Jika dia tidak memiliki tubuh yang kuat, jika tidak, dia akan dibekukan hidup-hidup oleh hawa dingin dan dihancurkan oleh tekanan air dan gravitasi yang sangat besar. Waktu berlalu. 1 jam kemudian, Tan Yun telah terjun jauh ke dunia nyata. Tulangnya berderit karena tekanan air. Dia sangat kedinginan sehingga dia hampir kehilangan kesadaran sehingga dia tahu dia tidak bisa melangkah lebih jauh, atau dia akan tertimpa tekanan air dan mati. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah dalam proses masuk jauh ke dalam kolam yang dingin, ia sering melihat monster air yang jelek di tahap pertama kehidupannya. Namun saat ini, saat ia masuk jauh ke dalam dunia, kegelapan di matanya keji, dan dia seperti orang buta. Berdengung, suara gelombang air datang dari jauh ke dekat.
Tan Yun begitu ketakutan hingga ia segera menahan napas, seperti pahatan batu yang tergantung di kolam. Setelah beberapa napas, rambut Tan Yun terbalik dan dia menyadari ada raksasa yang berenang dengan kecepatan tinggi. Tan Yun berusaha sekuat tenaga menenangkan kepanikannya. Hanya ketika monster tak dikenal itu pergi barulah dia mendengar detak jantung yang cepat dan berat dari dadanya. Tan Yun sangat ingin memulihkan kekuatannya. Hanya dengan memulihkan kekuatannya dia dapat melihat pemandangan di perairan sekitarnya. Formula Qi kondensasi Hongmeng. Tangan Tan Yun yang sibuk membuat segel di dadanya. Segera, di kolam di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya, untaian aura di dalam air dengan cepat berkumpul menuju Tan Yun, berubah menjadi banjir aura dan menembus ke alisnya. Pada saat yang sama, Peng Zhang duduk bersila di atas es di permukaan kolam yang dingin, menghirup auranya dan memulihkan kekuatannya. Saudara bela diri Peng, berapa lama kita akan tinggal di sini? Aku sedikit takut. Song Guang melihat sekeliling dengan ketakutan, dan giginya gemetar. Ya, Peng, kakak senior, kita terlalu berbahaya di sini. Jika monster tingkat pertama keluar dari air, kita akan mati. Suara gemetar Li bergema, kakak senior Peng, suhu air di kolam dingin ini sangat rendah. Tan Yun bisa hidup sampai beberapa saat tanpa perlindungan spiritual. Dia sudah berada di dalam selama 1,5 jam sekarang. Dia pasti berada di dalam mati. Sebaiknya kita segera pergi dari sini. Kamu tahu, aku tidak tahu. Peng Zhang memandang mereka dan memarahi, apakah kamu takut? Ada tebing di sekitar kolam yang dingin. Bagaimana kita bisa sampai di sana jika kita tidak memulihkan kekuatan kita? Saudara bela diri Peng, apa yang kamu ajarkan padaku adalah kamu tenang dan banyak akal dalam menghadapi bahaya. Mereka mengangguk dan tersanjung. Jangan menyanjungku, segera pulihkan kekuatanmu dan tinggalkan tempat yang benar dan salah ini. Peng Zhang tiba-tiba menatap ke air dan berkata dengan ngeri, Tan Yun, bajingan ini belum mati. Bagaimana ini mungkin? Namun di atas air, gumpalan kekuatan spiritual berwarna putih susu perlahan mengalir ke dalam kolam yang dingin. Seperti kita ketahui bersama, reiki ke dalam air semacam ini hanya bisa terjadi ketika biksu mengintai di dalam air. Karena sebelum monster di dalam air berubah menjadi dewasa, ia hanya bisa mengeluarkan aura yang ada di dalam air. Berbeda dengan biksu manusia, ia bisa memuntahkan aura dunia dan air. Saudara bela diri Peng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Song Guang dan Li. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus menyelesaikan apa yang kakak senior Murong katakan kepada kita. Jika kita kembali seperti ini, kakak senior Murong tidak akan membiarkan kita. Peng Zhang tampak bertekad. Kami akan berlatih di sini dan menyimpannya. Saya tidak percaya dia tidak akan keluar. Song Guang dan Li merasa lega saat mendengar pidato tersebut. Selama mereka tidak membiarkan diri mereka memasuki kolam dingin untuk memburu Tan Yun. 2 jam kemudian, malam pun tiba. Di perairan dalam kolam yang dingin, Tan Yun masih tak bergerak dan tergantung seperti pahatan batu. Setelah 2 jam menelan reiki, kekuatannya telah pulih ke puncaknya. Dia tidak memadatkan topeng psikis di permukaan tubuh untuk menghalangi tekanan air dan erosi dingin, tetapi mengoperasikan kekuatan psikis untuk berenang di dalam tubuh untuk menahan rasa dingin yang menggigit. Dia tahu bahwa jika dia memadatkan topeng spiritual di permukaan tubuh, topeng itu akan memancarkan lingkaran cahaya keemasan, yang pasti akan menarik monster kuat. Pada saat yang sama, untuk menghindari menarik monster, dia tidak melepaskan kesadaran spiritualnya dan mengintip ke dalam air dalam radius 11 mil. Namun, dengan pulihnya kekuatannya, dia dapat melihat air dalam jarak 100 kaki di depannya. Dia hanya berhenti tak bergerak dan bergelantungan di air, mulai berlatih sendirian, dan berencana untuk mengambil langkah demi langkah. Jika ada monster datang ke arahku, aku akan mencoba melarikan diri lagi. Pada saat ini, dia sangat ingin meningkatkan wilayahnya, lalu bergegas keluar dari kolam dingin dan membunuh Peng Zhang. Malam semakin gelap.
Kera setan salju di tebing mungkin tidak sabar. Ia berputar, pergi, dan menghilang di ujung salju putih. Siang hari berikutnya, salju berhenti. Seseorang datang. Peng Zhang, yang sedang duduk berlutut di atas es, tiba-tiba melihat ke arah tebing di atas, dan segera menemukan ratusan orang di tepi tebing. Di antaranya, 173 orang mengenakan jubah penegak hukum, 25 orang mengenakan pakaian ketat berwarna hitam, dan 83 orang mengenakan pakaian sendiri, totalnya 281. 173 murid penegak hukum adalah orang-orang Liu Rulong. Mereka bertanggung jawab menangkap atau membunuh Tan Yun hidup-hidup. 83 murid yang mengenakan kostum mereka sendiri adalah orang-orang Lin Yi. Beberapa hari yang lalu, Ling Hu Changkong memerintahkan Lin Yi untuk membawa orang agar tidak kehilangan 80 juta lingxi yang lebih rendah dari Murong Kun. Pasti akan membunuh Tan Yun di hadapan anak buah Murong Kun. Saat ini, tidak ada Lin Yi di antara 83 orang tersebut. Jelas sekali, Lin Yi pergi ke sekretaris kecil lainnya untuk memburu Tan Yun. Adapun 25 orang berbaju hitam yang tersisa dengan wilayah spiritual penuh, adalah pria berbaju hitam yang diatur oleh Peng Zhang yang berkumpul di Zhongmen. Saat itu, ada 300 orang, dan hanya 25 orang yang memasuki lembah salju. Hanya 2 jam yang lalu, ketiga kelompok itu bertemu secara tak terduga dalam perjalanan mereka ke kolam dingin di lembah yang ganas. Para pemimpin dari ketiga partai saling menguji sebelum mereka mengetahui bahwa tujuan setiap orang adalah membunuh Tan Yun. Satu-satunya perbedaan adalah orang-orang Ling Hu Changkong dan Murong Kun ingin mengejar satu sama lain dan membunuh Tan Yun. Saudara bela diri Peng, ini benar-benar kamu. 25 murid berbaju hitam menemukan bahwa pria di atas es di bawah adalah Peng Zhang. Tanpa ragu-ragu, mereka melompat dari tebing, jatuh ke dalam kolam, keluar dari air dan berdiri di belakang Peng Zhang dengan hormat. Peng Zhang hendak memberitahu 25 orang bahwa Tan Yun bersembunyi di kolam dingin. Salah satu muridnya dengan cepat membungkuk dan mengingatkan Peng Zhang dengan suara seperti nyamuk, "Saudara senior Peng, ada 173 murid penegak hukum di dalamnya yang juga datang untuk membunuh Tan Yun. 83 orang lainnya adalah orang-orang Lin Yi di bawah Ling Hu Changkong." Petik 2. Yah, begitu. Peng Zhang mengangguk dengan berat. Pembunuhan Tan Yun terkait dengan perjudian besar-besaran antara kakak senior Murong dan Ling Hu Changkong. Kita harus maju dan membunuh Tan Yun. Saudara bela diri Peng, apakah Tan Yun ada di kolam dingin? Murid itu bertanya dengan suara rendah. Dengan baik, suara Peng Zhang baru saja jatuh. Chen Renxing, dipimpin oleh 83 orang di tebing, mengambil kembali pengetahuan spiritual yang diselimuti Peng Zhang. Segera, dia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah memberitahukan keberadaan Tan Yun, adik bela diri Peng." Peng Zhang diam-diam mengatakan itu buruk. Pengetahuan spiritual Chen Renxing mengintip ke arahnya, tetapi dia tidak menemukannya. Bukan kecerobohan Peng Zhang. Karena dia berada di peringkat 112 dalam daftar naga tersembunyi dan Chen Renxing berada di peringkat 108, dia tidak pernah menyangka bahwa jiwa Chen Renxing lebih kuat dari dirinya. Kalau tidak, dia seharusnya bisa mendeteksinya. Peng Zhang memandang Chen Renxing dengan wajah muram dan berkata, "Tan Yun terpaksa melompat ke kolam dingin di dekatku. Aku adalah orang pertama yang mengejarnya. Chen Renxing, jangan merampokku." Saat kata-kata Peng Zhang jatuh, 27 murid berbaju hitam, seperti Li Yi dan Song Guang, memegang pedang satu demi satu, dan tubuh mereka dipenuhi dengan aroma alam janin spiritual. Lelucon yang luar biasa. Chen Renxing menyipitkan matanya dan lari ke matanya, "Peng Zhang, kamu dan aku setara. Dari 82 adik bela diri di belakangku, tepat ada 50 janin spiritual. Jika kamu benar-benar bertarung, kamu tahu konsekuensinya. Dengarkan aku, Tan Yun adalah milik Chen Renxing. Bawa orang-orangmu dan segera datangi aku." Chen Renxing mengancam, "Jika tidak, pedang itu akan menjadi kejam dan akan sangat buruk jika meninggalkanmu."
50 murid Dayuanman di belakang Chen Renxing menatap Peng Zhang, 28 di antaranya terus berteriak. Bangun, keluar dari sini, atau kami akan menghancurkanmu. Petik 2. Di atas es, Li Yi menelan mulutnya dan berkata dengan gugup, saudara senior Peng, mereka banyak sekali. Mengapa kita tidak menghindari tepian untuk saat ini? Pak, Peng Zhang melambai dan menamparkan wajah Li Yi. Jauhi ibumu, bisakah kamu menjadi sedikit tulang punggung? Kita semua mati demi Tan Yun dan adik laki-laki Bama. Bagaimana kita bisa menyerah sekarang? Juga, jika Chen Renxing membunuh Tan Yun, kakak senior Murong akan kehilangan 80 juta batu roh tingkat rendah. Pada saat itu, menurutmu apakah kita bisa hidup? Sepatah kata membangunkan si pemimpi, dan Li Yi segera membayarnya. Saudara bela diri Peng, kamu benar. Kami semua mendengarkanmu. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Song Guang dan yang lainnya tampak tegas dan berbicara serempak. Bagus. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Peng Zhang tiba-tiba mendongak, tampak seperti pedang, dan memotong rel kereta api. Chen Renxing, kamu dan aku sama-sama mengandalkan kemampuan kita. Jika kamu dapat menemukan Tan Yun dan membunuhnya terlebih dahulu, pikir Peng Zhang itu nasib buruk. Sebaliknya, kamu sama saja. Juga, dalam proses mengejar Tan Yun, kamu tidak boleh melawan rakyatku. Ini adalah langkah mundur terakhirku. Jika kamu setuju, kamu setuju. Jika kamu tidak setuju, aku Peng dan kamu tidak setuju, ragu untuk bertarung. Chen Renxing mengerutkan kening dan perlahan mengulurkan, oke, kata-kata seorang pria sulit untuk ditangkap. Maka bersainglah secara adil. Chen Renxing tiba-tiba menoleh ke belakang, melirik ke 82 orang, dan berkata dengan suara kasar, ada monster tingkat pertama di kolam dingin. Cobalah untuk tidak bubar, ya, kakak senior Chen. Bergerak, seluruh tubuh Chen Renxing berputar dengan kekuatan spiritual, melompat dari tebing dan menembak ke kolam yang dingin. Suara mendesing. 50 murid kesempurnaan besar alam janin spiritual dan 32 murid alam beruas 9 bergegas untuk menembak jatuh tebing. Sebuah tim yang terdiri dari 7 orang, masuk ke kolam dingin. Peng Zhang memimpin, dan 21 orang di belakangnya dengan cepat terjun ke dalam kolam. Kemudian Peng Zhang menghilang ke dalam kolam bersama 6 orang yang tersisa. Saudara bela diri Zhao, apakah kita memasuki kolam dingin? Tanya Zhao Zihu, seorang murid penegak hukum yang dipimpin oleh Zhao Zihu di tebing. Zhao Zihu tertawa keras. Tujuan utama kakak senior adalah membunuh Tan Yun. Selama tujuannya tercapai, kita tidak harus menghadapi risiko diserang oleh monster kolam dingin. Kenapa tidak? Saudara senior Zhao, apa yang dia katakan itu benar sekali. Semua murid penegak hukum tertawa satu demi satu. Kemudian, untuk mencegah Tan Yun melarikan diri dari kolam dingin, Zhao Zihu yang bijaksana mengatur 172 murid penegak hukum untuk tersebar di tebing di sekitar kolam dingin dan mengelilingi kolam dingin lembah yang ganas seperti ember besi. Semua arah diblokir, keluar dari kolam yang dingin. 1 jam kemudian, tidak, di kolam sedalam 10.000 kaki, Tan Yun merasakan bunyi klik di hatinya, memperhatikan lusinan nafas bulat dari lingkungan janin spiritual, dan mengunci dirinya. Dengan keraguan, ketika rambut Tan Yun mengambang di air, kesadaran spiritual yang tak terlihat bergegas menuju daerah perairan atas. Dia menemukan bahwa 79 murid kesempurnaan agung wilayah janin spiritual dan 32 murid wilayah Jiuchong bunuh diri dengan kekuatan spiritual dan pedang mereka di wilayah perairan 10 mil di atas. Jika mereka menyusulku, aku hanya punya satu cara untuk mati. Aku tidak terlalu peduli, Tan Yun berkata secara rahasia. Dia penuh dengan kekuatan spiritual dan dengan cepat berenang ke dasar kolam, yang kedalamannya tidak diketahui berapa puluh ribu kaki. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyingkirkan pengejaran, dia hanya bisa pergi ke dasar kolam tempat binatang iblis tingkat pertama selama periode perampokan bercokol. Meski banyak bahayanya,
itu juga merupakan penghalang alami untuk menghindari perburuan. Dalam setengah hari berikutnya, Tan Yun memasukkan tubuh pegunungan dari kolam dingin di sepanjang gunung salju, dan telah masuk jauh ke dalam air kolam sejauh 300.000 kaki. Setara dengan kedalaman 1.800 mil. Selama periode ini, Tan Yun telah melepaskan atmosfer yang sebanding dengan alam spiritual janin, menyelimuti perairan sejauh 11 mil. Monster tingkat pertama yang tak terhitung jumlahnya dalam masa pertumbuhan, dan masa dewasa melarikan diri satu demi satu setelah merasakan napas Tan Yun. Sepanjang perjalanan, Tan Yun tidak terhalang. Dalam setengah hari ini, Tan Yun berhasil menyingkirkan 32 musuh di wilayah Lingtai, namun ia tidak dapat melarikan diri. 79 wilayah Lingtai dikunci sepenuhnya oleh kesadaran spiritual musuh. Sialan, jika terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan menangkapnya. Tan Yun masuk jauh ke dalam kolam dingin dan menyadari dengan kesadaran spiritualnya bahwa 79 murid dengan wilayah janin spiritual penuh berada 6 mil di atasnya. Dia tampak bermartabat dan tidak melakukan apapun untuk sesaat. Pada saat ini, tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat menyelimuti hati Tan Yun, dan semburan udara dingin keluar dari telapak kakinya, mengikis hatinya. Tan Yun dengan jelas memperhatikan bau monster yang kuat, menyembur keluar dari gunung di belakangnya dan mengunci diri. Dilihat dari nafasnya, itu pasti monster dalam periode perampokan tingkat pertama, menatap dirinya sendiri. Monster itu bersembunyi di gua berbatu di gunung di belakangnya. Tan Yun tidak langsung kabur. Bukan karena dia tidak ingin melarikan diri, tapi dia tidak berani. Tidak peduli seberapa cepat Anda berada di dalam air, Anda tidak lebih cepat dari monster air di periode perampokan tingkat pertama. Hanya dengan melihat perubahannya dan tidak mengetahui monster apa itu, Anda tidak boleh melarikan diri dengan gegabah, agar tidak memprovokasi monster yang ada di gunung tersebut. Detak jantung Tan Yun berangsur-angsur meningkat, dan dia tertahan di dalam air tanpa bergerak seperti di pertengahan tahun. Sesaat kemudian, Tan Yun kesal. Karena 79 musuh dengan wilayah spiritual penuh telah muncul 500 kaki di atas kepala mereka dan akan bunuh diri. Haha, Tan Yun, kenapa kamu tidak lari? Apakah kekuatan spiritualmu habis dan kamu tidak bisa berenang? Chen Renxing memimpin dalam menghadapi Tan Yun dengan senyum muram dan menukik secara vertikal. Tan Yun, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Jika kamu ingin menyalahkanku, salahkan kamu karena melebihi kapasitasmu untuk menyinggung saudara senior Ling Hu. Wosh! 10 kaki di atas kepala Chen Renxing, Peng Zhang dengan putus asa mendorong kekuatan spiritualnya untuk menembak langsung ke arah Tan Yun Biao, mencoba membunuh Tan Yun di depan Chen Renxing. Wah, wah, wah. Di atas Chen Renxing, 50 pria dengan wilayah spiritual penuh mengikuti Chen Renxing dengan pedang di tangan kanan mereka dan mendatangi Tan Yun. Di sisi lain, 27 murid, seperti Song Guang dan Li Yi, yang penuh dengan janin spiritual, mengikuti Peng Zhang. Kedua belah pihak sangat ingin membunuh Tan Yun terlebih dahulu. Apakah itu jatuh ke tangan musuh atau ke mulut monster di belakangku, itu adalah orang mati. Ibu, aku hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Saat Tan Yun ingin melarikan diri, boom. Ada suara keras di belakangnya. Tan Yun melihat ke belakang. Pada saat itu, wajahnya sangat pucat dan hatinya terasa sampai ke tenggorokan. Di garis pandang, seekor ular piton dengan ketebalan sekitar 1 zang dan panjang 100 zang ditutupi sisik hitam. Setelah menghancurkan sebuah batu besar, ia bergegas keluar dari gua gunung, berenang dengan ganas di atas kepala Tan Yun, dan berlari menuju Chen Renxing di air di atas. Binatang iblis tingkat pertama selama periode perampokan, piton iblis skala guntur. Tan Yun merasakan hawa dingin di hatinya. Setan skala Lei Piton adalah salah satu monster kelas 1 di dalam air. Ini sangat kuat, ia ganas dan cepat, dan sisiknya dapat merangsang kekuatan penghancur petir. Tan Yun diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri karena dia tidak melarikan diri sekarang. Kalau tidak,
Jika dia tidak melarikan diri sejauh ribuan kaki, dia akan ditangkap olehnya dan dicabik-cabik dan ditelan seperti perut. Sementara iblis skala Lei Piton mengayunkan tubuh besarnya dan bergegas menuju musuh, Tan Yun menahan kepanikannya, berlari gila-gilaan menuju dasar kolam dan dengan cepat menghilang ke dalam air yang gelap. Chen Renxing memandangi taringnya yang ganas. Iblis skala guntur piton yang datang ke arahnya dengan cepat melarikan diri ke atas. Setelah bertemu dengan 50 orang, dia berteriak, "Jangan panik, serang bersama-sama." Wah, wah, wah. Chen Renxing, 51 orang, berkumpul bersama, mengayunkan ratusan pedang ke dalam air, menyalakan air di sekitar ribuan kaki, dan menebas tubuh iblis skala Lei Piton. Bang-bang. Setelah pedang itu dipotong pada ular piton iblis skala guntur, pedang itu mengeluarkan suara yang tumpul. Segera, sisik hitam jelas pecah dan darah merah mengucur. Mendesis. Setan skala guntur piton mengayunkan tubuh besarnya, menghembuskan huruf merah, dan sepasang pupil biru memancarkan warna marah. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap, kekuatan terang petir dengan lengan tebal dan tipis menyembur keluar dari setiap skala, seperti 10.000 sinar cahaya, meluncur melalui air dengan kecepatan tinggi, menelan 51 orang dalam sekejap. Ah tidak, saudara bela diri Chen, tolong. Membantu. Setelah 8 murid terkena kekuatan petir, mereka mengejang hebat dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Mereka berteriak nyeri dan ditelan oleh iblis skala petir piton. Hewan jahat, mati. Sosok Chen Renxing melintas di air dan dengan cepat muncul di perut bagian bawah ular piton iblis skala Lei. Darah memancar. Sebuah pedang dimasukkan ke dalam perut ular piton iblis skala Lei dan berteriak, "Ayo, serang perut dan matanya." Bang, bang. Ketika iblis skala Lei Piton kesakitan, 2 murid menusuk matanya dengan pedang. Dia tiba-tiba berbalik, dan ekor besar yang ditutupi sisik menyapu mereka seperti kilat. Tiba-tiba, mereka berubah menjadi 2 kabut darah di dalam air dan mati. Engah, engah. 2 murid pengkhianat lainnya mengambil kesempatan untuk mengguncang sosok mereka di depan iblis skala Lei Piton beberapa kali. Yang satu berenang ke bawah, dan yang lainnya dengan cepat mendatangi kepala iblis skala Lei Piton dan memasukkan pedang ke kepalanya. Pedang lain menembus mulutnya dari rahangnya. Iblis skala guntur piton mengeluarkan desisan keras dan ingin berenang ke kedalaman kolam. Murid-murid lain menyerbu kerumunan, dan setiap pedang terpotong di perutnya. Tubuh besar ular piton iblis skala Lei, menantang darah panas yang mengalir, mewarnai sisi air menjadi merah, dan akhirnya tenggelam tak bergerak ke kedalaman kolam. Klik. Dalam suara retakan tulang yang tajam, Chen Renxing membelah kepala ular piton iblis skala Lei dengan pedang, mengeluarkan pil iblis hitam seukuran kepalan tangan di kepalanya, dan mendapatkan cincin langit dan bumi. Kalau begitu kejar Tan Yun untukku. Chen Renxing mengeluarkan perintah dengan wajah muram. Sedih sekali dia kehilangan 10 pria yang penuh semangat dan janin. Ya, kakak senior Chen. 40 murid yang masih hidup mengikuti Chen Renxing berenang menuju dasar kolam dengan cepat. Sayang sekali, hanya 10 yang meninggal. Peng Zhang mencibir dan memimpin 27 orang, termasuk Song Guang dan Li Yi, turun ke dasar kolam. Ketika Tan Yun menyingkirkan pengejaran untuk sementara waktu dan berada 1000 kaki jauhnya dari dasar kolam yang dingin, jejak kegembiraan terlihat di mata bintangnya. Dia menemukan bahwa semakin dekat dia ke dasar kolam, semakin kuat aura di dalam air. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.